Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kasan Jatamani. Saya dari Mercubuana University. Jurusan saya Hubungan Masyarakat 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi publikasi. Sebelum lanjut ke evaluasi publikasi, kita harus tahu dulu apa itu publikasi. Publikasi, menurut para ahli, menurut Lawrence dan Dennis L. Wilcock, pakar humas dari San Jose State University, menyatakan publikasi sebagai informasi yang pemberitaannya atau penyiarannya tidak memerlukan pembayaran terhadap ruang dan waktu pada media. Namun, di saat yang sama, sebaran informasi ini tidak dapat dikontrol oleh individu atau perusahaan yang memberikan informasi. Akibatnya, informasi ini dapat mengakibatkan terbentuknya citra, baik itu citra buruk ataupun sebaliknya. Menurut Leslie, publisitas adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu melalui media yang sesuai untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran kepada media. Menurut David F. Ramasity, publisitas adalah berita yang ditulis oleh media massa mencakup pemberitahuan tentang suatu produk, layanan-layanan, acara, posisi, pekerjaan, kontribusi, sejarah, atau tujuan dari suatu bisnis, agensi, atau kelompok. Menurut Newsom Krugerberg, publisitas adalah berita-berita tentang seseorang, produk, atau pelayanan yang muncul pada suatu ruangan atau waktu yang media sediakan dalam bentuk berita, future, atau konteks editorial, ataupun program dalam dunia broadcast. Menurut swasta, publisitas adalah sejumlah informasi tentang sasaran, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawas dari sponsor. Publisitas merupakan pelengkap yang efektif bagi alat promosi yang lain seperti periklanan, personal selling, dan promosi penjualan. Biasanya, media bersedia mempublisitas suatu cerita apabila materinya dirasakan cukup menarik atau patut dijadikan berita. Menurut Conference Hungry Mitchell, publisitas didefinisikan sebagai bentuk berita yang bersifat komersial tentang produk, lembaga, jasa, atau orang yang dipublikasikan dalam surat kabar atau media massa yang tidak dibayar oleh sponsor. Fungsi dari publikasi. Kini, publikasi berkembang dengan pesat seiring dari perkembangannya teknologi dan informasi. Aktivitas publikasi merambah semua dunia kehidupan, mulai dari kehidupan sosial, kultural, kehidupan politik dan pemerintahan, kehidupan beragama dan kepercayaan, dan banyak yang lain. Namun, kita bisa membagi menjadi 4 fungsi dari publikasi, yaitu pure publicity. Publisitas murni merupakan cara mempublikasikan diri kepada publik melalui aktivitas kemanusiaan sebagai wujud dari interaksi sosial dan kultural secara murni. Free publicity, publisitas bebas, adalah publisitas yang dilakukan seseorang secara bebas tanpa mengeluarkan uang atau membeli media. Tie-in publicity di media, di mana ada tempat di sana ada peluang bagi siapa saja untuk mempromosikan produknya kepada konsumen di media. Paid publicity, yaitu membayar publisitas. Ini adalah cara mempopulerkan dengan membeli program atau rubrik yang dijual media massa. Jenis-jenis publikasi. Umumnya, publisitas bisa dibagi menjadi beberapa. Publisitas yaitu ada 3, tepatnya publisitas berdasarkan dampak. Publisitas positif adalah publisitas yang memunculkan dampak positif bagi perusahaan. Lalu ada juga publisitas negatif, kebalikannya dari publikasi positif. Publisitas berdasarkan kejadian. Publisitas yang direncanakan merupakan publisitas yang berasal dari kegiatan atau event yang sengaja diselenggarakan oleh humas, kemudian memberitahukannya ke media. Namun ada juga yang tidak direncanakan. Sebaliknya, publisitas ini tidak sengaja atau tanpa direncanakan, seperti ada kejadian tertentu di suatu organisasi atau perusahaan.
berdasarkan sumber. Publisitas lisan adalah publisitas yang bersumber dari pernyataan lisan, misalnya wawancara wartawan dengan humas mengenai suatu peristiwa, atau menggelar konferensi pers dengan mengundang wartawan. Publisitas tertulisan adalah publisitas yang bersumber dari informasi tertulis yang dibuat humas. Public relation dapat mengirim informasi tertulis ke media dalam bentuk press release, backgrounder, press kit, atau letter of denial. Kelebihan publikasi. Publikasi mengandung kredibilitas tinggi di mata khalayak media, high credibility. Khalayak dianggap lebih mempercayai informasi publisitas yang dikemas dalam sajian berita pendapat. Ini selaras dengan pernyataan Lee and Johnson yang mengatakan bahwa tujuan utama humas adalah mengamankan pernyataan pihak ketiga melalui penyebaran edaran pers atau press release maupun press kit. Publikasi tidak membayar, no platform of communication, no media cost. Yang dimaksud dengan tidak membayar adalah tidak memerlukan biaya untuk sewa kolom surat kabar, slot waktu untuk radio dan televisi, atau ruang untuk media luar ruangan, sehingga anggaran humas dapat dihemat. Publikasi memungkinkan cerita lebih detail tentang produk dan perusahaan ini karena penyajian berformat berita yang biasa secara lengkap mengandung unsur 5W plus 1H. Kekurangannya, publikasi pun juga mempunyai kekurangannya. Ada beberapa kekurangan dari publikasi. Contohnya seperti tidak dapat dikontrol karena sifatnya tidak membayar atas pemberitaan, maka humas tidak mempunyai wewenang untuk menentukan agar dimuat kapan informasi itu disiarkan, di mana dimuatnya, dan bagaimana cara memuatnya. Lalu tidak dapat mengontrol jenis informasi yang dimuat setiap berita di media, menimbulkan konsekuensinya. Publisitas bagi perusahaan, terlepas apakah humas secara sengaja mengirim informasi ke media atau tidak. Media bisa saja mencari sendiri kebetulan yang dimuat media adalah informasi negatif tentang perusahaan. Ini sulit diperbaiki. Contoh, media memberitakan demonstrasi karyawan PT Dirgantara Bandung yang mengaku tidak diberi pesangon yang cukup ketika diberhentikan atau PHK. Peristiwa ini mengakibatkan dampak negatif bagi cerita perusahaan tersebut. Non-personal communication, publisitas bersifat satu arah, yaitu informasi yang dimuat. Media membuat khalayak hanya bisa membaca atau melihat tanpa ada komunikasi, dialog, interaksi secara langsung. Publikasi dan humas. Publikasi dan humas sangat berkaitan. Tidak bisa disangkal bila publisitas merupakan strategi yang mestinya sering dilakukan praktisi humas untuk mendapat pemberitaan media. Praktisi humas berupaya mengirim ke media informasi-informasi penting yang bisa mengangkat citra positif lembaga atau perusahaan di mata publik melalui pemberitaan media. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan praktisi humas berkaitan dengan publisitas, yaitu frekuensinya. Frekuensi jangan berlebihan. Humas sebaiknya mengatur pengiriman materi publisitas. Jangan terlalu sering mengirim press release ke media. Hal ini untuk menghindari kejenuhan media dan khalayak. Selain mengatur waktu yang tepat, juga kirim informasi yang benar menarik atau mengandung nilai berita. Jangan semua peristiwa atau informasi dikirim ke media. Jangan terjebak pada strategi press adultery. Press adultery adalah upaya menciptakan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk dapat menarik perhatian media dan publik. Dengan menarik perhatian media dan publik dengan berbagai cara, jangan terus-menerus menggunakan strategi ini karena audiens atau khalayak akan cepat jenuh karena semua kegiatan publikasi. Hal-hal yang penting dalam evaluasi publikasi. Dalam mengevaluasi publikasi, kita terlebih dahulu harus memahami apa yang harus dilakukan saat melakukan evaluasi publikasi. Yaitu ketika sebagai humas harus cermat dalam melihat apakah publikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang dituju dari organisasi atau perusahaan yang melakukan publikasi. Kita harus melihat isi dari publikasi yang disampaikan, tidak perlu bertele-tele atau keluh-keluh, dan harus lebih kreatif setiap ada publikasi yang baru setiap harinya, setiap bulannya.
untuk kali ini itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.